Hai, jumpa lagi kita bersama saya Enda. Kali ini saya sekali lagi gangguin lapaknya Randy Fudo, membawakan materi tutorial tarot. Lately mungkin kita sering banyak pertanyaan juga yang beredar gitu kan ya. Sebenarnya reader itu memilih kartunya atau sebaliknya si kartu sendiri yang memilih readernya. Nah, itu satu pertanyaan. Lalu yang berikutnya yang memang lagi hangat-hangatnya dalam pembicaraan, yaitu apakah sebuah kartu itu identik dengan cara pembacaan tertentu? Oke, sebelum saya menjawab itu semua, pertama yang mesti saya kasih tahu adalah ini berdasarkan dari beberapa referensi buku-buku yang mungkin cukup banyak ya, dan juga kalau menurut mentor saya itu 20 SKS sendiri kalau misalnya kuliah gitu. Nah, jadi dalam kali ini tuh lihat mentor saya udah ketawa-ketawa ya pemirsa. Jadi kalau kali ini coba dari semua sekian banyak SKS itu coba saya persingkat. Yang pasti untuk bisa menjawab pertanyaan itu kita butuh mengetahui tiga hal yang sangat penting. Yang pertama itu mengetahui karakter dasar atau elemen sifat dasar dari si readernya sendiri. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat, itu udah pernah saya tayangin di tutorial sebelumnya, yaitu dengan judul cara membaca sifat dasar dari si reader. Nah, nanti kalau misalkan udah lupa, bisa tuh dicari lagi ya di playlist tutorial di channel ini. Terus yang kedua itu hal yang perlu kita ketahui adalah karakter dari masing-masing kartu itu sendiri. Nah, karakter ini tentunya nanti akan terbagi dalam elemen si kartu dan gender si kartu. Bingung kan? Ya udah, sabar. Lalu yang ketiga adalah hal yang harus kita ketahui, karakter dari readernya. Yang pertama sifat dasar reader, yang kedua karakter kartu, dan yang ketiga adalah karakter readernya. Ketika kamu sudah memahami tiga hal ini, nah nanti kamu udah mulai tuh bisa mereview kartu, sehingga kamu tahu oh kartu ini begini, kartu ini begini, dan akhirnya karena kamu udah tahu nih sifat dasar kamu dan karakter kamu, jadi ya udah kamu bisa nih memilih mana yang cocok buat kamu. Oke guys, jadi sekarang kali ini kita akan membahas mengenai karakter dari kartu itu sendiri, yang dimana terbagi di dalam dua bagian pembahasan. Yang pertama adalah elemen dari si kartu, dan yang kedua adalah gender dari kartu. Bingung kan ya, kartu kok punya gender? Betul. Apakah dilihat dari gender penulisnya atau pengarangnya? Enggak juga. Jadi memang lebih kepada apa yang tertampilkan di sini di kartu-kartunya. Oke, yang pertama elemen. Kalau bicara elemen, kartu itu sendiri mempunyai 3 elemen, yaitu yang terwakili oleh warnanya, putih, hitam, dan netral. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa sih atau bagaimana sih kok kita bisa tahu kartu itu putih, hitam, atau netral? Dari mananya sih? Cara yang paling gampang adalah dengan kamu melihat fisik si kartu itu. Nah, di sini saya bawa beberapa koleksi dari leader saya ya, yang nggak mau disebut namanya katanya gitu. Di sini ada beberapa kartu yang mungkin tapi tidak mewakili semuanya. Hanya coba saya kasih tahu. Kalau untuk kartu putih dengan elemen putih biasanya sangat mudah diketahui dengan decknya itu sendiri. Di bagian belakangnya kita akan lihat. Nah, seperti ini. Nyata ya, jelas ya. Dia warnanya putih, cerah. Ya pokoknya yang bernuansa cerah lah gitu. Terus ditambah kita lihat kartunya sendiri. Tuh. Lihat ya, warna-warna yang bright, yang cerah seperti itu. Nah, ini adalah contoh deck kartu Paulina, merupakan contoh salah satu kartu yang berelemen putih.
Oh ya, by the way, putih di sini bukan berarti kita bicara putih dan hitam bukan berarti bicara baik atau jahat, ya kan? Tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi putih itu tidak selalu berarti baik dan hitam di sini juga tidak berarti jahat. Ya. Jadi tolong kalian semua yang bentar, ada iklan. Lanjut. Mohon maaf ya karena kita syutingnya bukan di studio, jadi ya banyak gangguan gitu suara-suara. Lanjut. Berarti putih itu tidak selalu berarti baik. Sorry. Kita tidak membahas mengenai baik atau jahatnya sebuah kartu, tapi lebih kepada memang elemen warnanya. Lalu kemudian yang hitam. Yang hitam itu sangat mudah kita lihat dari decknya itu sendiri dengan banyaknya warna-warna yang gelap. Contohnya, witches. Salah satunya witches. Ini kenapa kita bisa bilang dia hitam? Karena kan kita lihat kan warnanya cenderung yang kayak ada hitamnya, terus juga merahnya juga bukan merah-merah yang cerah tapi merah-merah marun gitu loh. Terus juga kayak misalnya deck-decknya kan seperti kita bisa lihat tuh. Nah, ini kan merahnya tuh lebih cenderung bukan merah yang cerah gitu tapi kayak merah-merah yang agak-agak gelap lah gitu ya. Itu witches itu merupakan kartu hitam. Terus di sini juga ada kartu apokalipsis. Warnanya cerah, yes, tapi bukan cerah yang sifatnya yang clear gitu loh, yang jernih, yang putih gitu kan. Tapi lebih pada kayak ada nuansa ya gimana? Kita bisa feel kan si kartu itu sendiri kayak feelnya tuh seperti gelap gitu kan. Ya ini dia contohnya apokalips juga gelap. Untuk memastikannya lagi, kita bisa lihat dari gambarnya sendiri di dalam. Nah, ini dia. Apokalips tuh, lihat. Meskipun dia warna-warni, tapi tetap kan bukan warna-warna yang light gitu loh. Berat gitu. Bawaannya kan kayaknya kita ngeliatnya tuh, kayak hijaunya juga hijau tua gitu ya. Beda kan kalau kita bicara kartu Paulina ini. Warnanya soft banget. Tuh. Ini apokalipsis. Lalu kita ada juga contoh Quest Tarot. Nah, kamu bisa lihat ya, ini dia warnanya juga birunya biru gelap gitu. Terus kalau di dalam decknya sendiri kita lihat warna-warnanya ya. Nah, tuh. Nanti kalau sesi berikutnya saya akan buat contoh-contoh kartu lebih banyak lagi. Tuh ya. Dan satu kartu yang katanya kartu kesayangannya ini adalah Encore Tarot. Ini kayaknya agak-agak cerah, agak-agak gelap. Tapi coba kita pastikan. Tada! Meskipun dia sangat eksklusif, warna-warnanya juga warna-warni, tapi kembali lagi tetap masih gelap kesannya. Sangat jauh berbeda dengan si putih satu ini. Oke, untuk warna seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih yang netral? Netral itu lebih kepada memang meskipun gimana ya, dia kayak mungkin belakangnya ini kita bisa lihat dia warnanya cerah. Tapi ketika kita buka bagian dalamnya, itu dia memiliki warna-warna tegas seperti kayak bisa hitam, terus juga ya intinya juga tidak banyak pilihan warna-warna yang colorful, enggak. Salah satu contohnya itu tarotnya itu deck yang tot. Nah, untuk kartu dengan elemen netral sendiri itu contohnya memang saya tidak ada di sini, tapi kamu bisa browse itu decknya Visconti Sforza, yang mana kartu deck ini merupakan kartu tertua saat ini, ya. Begitu. Kamu bisa browsing Visconti Sforza. Dia merupakan kartu dengan elemen yang netral, ya. Lalu bedanya apa sih dari masing-masing elemen itu, mau putih, hitam ataupun netral? Nah, sifat kartunya sendiri, kalau kartu putih itu terkenal dengan sifat yang asertif, di mana dia lebih kepada kartu-kartu yang sifatnya konseling, terus mungkin ya dia kayak lebih kayak
mau dengerin nih kalian punya keluhannya seperti apa, curhat-curhatnya. Terus juga nanti penyampaian ke kliennya itu juga lebih kepada yang kayak sifatnya tuh mungkin menenangkan kali ya, menenangkan, dan at the end pada kesimpulan yang entah itu bisa dibilang menyenangkan atau tidak, tapi penyampaiannya jauh lebih halus. Itu kartu-kartu elemen putih. Lalu kalau kartu elemen hitam, nah ini dia lebih frontal biasanya, dan bersifat judging gitu loh. Terus juga kartu-kartu interrogatif. Jadi kalau misalnya kalau kamu mungkin ketemu reader ya yang suka gini, gue punya masalah kayak gini-gini nih. Lalu ntar si reader bilang, oke, bisa, tapi lu siap nggak? Itu biasanya dengan kartu-kartu yang elemennya hitam. Lebih kepada kayak lebih saklek, baru dijabarin nih. Oke, begini solusinya tak. Atau begini konsekuensinya ini. Kalau yang putih lebih kayak Kak, aku punya masalah gini ya kan. Oh iya, kamu punya masalah begitu, pasti mungkin karena si A begini, si B begini. Ya bisa sih, tapi kamu tuh masih begini-begini loh gitu kan. Jadi kayak penyampaian tuh yang memang soft, yang menyenangkan gitu ya, yang storyteller gitu ya kan. Nah itu sih yang perbedaan paling nyata. Terus lalu kalau gitu yang netral kayak gimana dong? Kalau netral frontal yes, tapi juga menenangkan yes gitu. Kalau mungkin saya boleh bilang salah satunya bacaannya Randy Hudoyah gitu ya, dia sering tuh ya bilang bisa sih tapi kamu tuh masih begini gitu. Jadi atau kayaknya bagusan nggak gini deh gitu ya kan, tapi lu mendingan begini aja karena begini gitu loh. Jadi dia saklek tapi dia juga kayak nenangin gitu loh, nggak kayak yang nggak bisa, kalau nggak oke bisa, lu siap nggak, gitu ya. Oke, sementara demikian dulu untuk yang elemen, karena ini kita kuliah singkat ya. Kalau misalnya mau kuliahnya lebih panjang, lebih detail, ada materinya nanti ya, dibuka kuliahnya soon. Tadi saya udah bahas mengenai elemen. Sekarang ternyata kartu itu sendiri punya gender. Gendernya apa sih? Ya sama lah kayak kita ya, gendernya feminin dan maskulin, cewek ataupun cowok. Terus netral ada netral. Tapi bukan berarti dia gay ataupun satunya lagi apa ya, lesbi, enggak kayak gitu. Tapi memang netral, yang artinya dia ya tidak cewek maupun tidak cowok gitu. Oke, langsung kepada contohnya. Kalau misalnya kartu-kartu feminin, dia gimana ya, kalau kayak kita cewek pasti lebih luwes, lebih lunglai, lebih gemulai seperti saya. Terus kalau maskulin, cowok kan pasti yang tegas di bawah, terus kayak garis-garis, tarikan garisnya tuh lebih ya tegas, berkarakter lah gitu. Nah contohnya di sini. Ini kita ambil contoh kartu Paulina. Oke, kita lihat. Oh ya, buat lebih jelasnya mungkin dari masing-masing deck yang ada di depan saya ini, saya coba ambil membedakan kartu decknya semua ya. Ini decknya dari Paulina. Yang ini adalah deck dari The Witches. Lalu ini adalah decknya dari Apokalipsis. Ini decknya Quest Tarot. Dan terakhir adalah decknya dari Encore Tarot. Lalu untuk kita bisa tahu dia maskulin atau femininnya seperti apa, di kartu Paulina ini lihat ya, kan bisa kelihatan jelas tuh garis-garisnya sangat dinamis. Terus juga garis
apa ya, kayak tipis-tipis, terus lembut-lembut garisnya, meskipun banyak guratan tapi ya tidak ada guratan yang tegas di sini gitu loh. Nah, ini adalah salah satu contoh kartu feminim. Satu lagi, untuk bisa membedakan antara maskulin dan feminim itu juga kita bisa melihat dari keseluruhan gambar dari si kartu sendiri. Kalau kartu-kartu feminim tuh biasanya dia juga makna kartunya ini tergambarkan dalam konteksnya, tidak langsung tegas digambarkan oleh satu poin yang ada dalam kartu tersebut. Contohnya juga ini salah satunya The Witches, dia juga merupakan kartu feminim karena sini seperti contoh kartu Death. Death-nya ini kan kalau kita mungkin nggak ngelihat dari penjelasan keterangan yang ada kartu, kita bingung kan, ini kok kayaknya kok ada gambar kudanya, ada gambar kesatrianya, tapi kok mukanya tengkorak gitu kan. Terus juga ada si lelaki pria ini malah bawa bunga gitu kan. Lalu di mana death-nya, di mana yang namanya kematiannya gitu loh. Nah, itu adalah contoh dari kartu-kartu feminim. Dia tidak secara langsung, tidak secara tegas menggambar atau menyatakan kalau ini adalah kartu death, tapi lebih pada makna secara keseluruhan dari kartu tersebut. Nah, contoh untuk kartu yang maskulin, kita bisa lihat seperti ini. Di kartunya N4 Tarot, ketika kita bicara mengenai death, ya tergambarkan dengan jelas dan nyata dari gambar tengkoraknya. Ini juga kartunya Quest Tarot juga terlihat tengkorak juga, yang mana kayak secara nggak langsung tuh kita udah bisa langsung nangkep, oh itu kok kayak scary ya, kok kayak mencekam atau mematikan gitu. Nah, ini juga kartunya Apokalipsis, kita bisa lihat ya, nyata banget ya, sama juga tengkorak juga kayak ya pokoknya tegas banget deh ini kartunya. Nah, seperti itu untuk kartu-kartu yang maskulin. Nah, lalu untuk netral itu sendiri seperti apa sih contohnya? Kebetulan kembali lagi karena saya juga tidak bawa dan saya juga tidak punya. Jadi itu contohnya adalah yang bergender netral, itu satunya adalah kartu Thoth. Nah, jadi setelah dari tadi penjabaran saya mengenai karakter dari kartunya sendiri, itu yang kita lihat dari elemen warnanya, elemennya itu putih, hitam, dan netral. Dan juga yang barusan dari gendernya sendiri ada feminim, maskulin, dan juga netral. Berarti kita sudah dapat poin perihal karakter dari kartu tarotnya. Nah, sebelumnya di awal kan saya bilang ada 3 hal yang bisa kita untuk menjawab apakah kartu tarot yang memilih readernya atau reader yang memilih kartunya, ya kan? Dan juga apakah kartu sendiri itu menggambarkan cara pembacaan tersendiri. Itu nanti jawabannya akan komplit ketika materi yang ketiga akan kita bawakan, yaitu perihal karakter dari si reader sendiri, yang mana itu akan saya tayangkan di episode berikutnya. Jadi buat kamu semua yang penasaran, pokoknya nggak akan lama, so jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Bye bye.